Oke, halo semua. Pernah dengar nggak sih ada satu nama tempat yang ceritanya itu lahir dari sumpah setia seorang perempuan, terus dari pertumpahan darah satu kerajaan, sampai kebangkitan budaya dari puing-puing kehancuran? Nah, hari ini kita bakal ngebahas kisah Banyuwangi, sebuah nama yang ternyata nyimpen semua itu. Banyuwangi, artinya air yang harum. Indah banget kan? Tapi di balik nama yang puitis ini ada legenda yang dramatis banget. Cerita soal cinta, pengkhianatan, dan pembuktian kesetiaan. Yuk kita mulai dari awal ceritanya. Jadi, ceritanya tuh dimulai kayak dongeng. Ada seorang kesatria gagah namanya Raden Sidapaksa yang menikah sama Sri Tanjung, seorang perempuan yang katanya cantik banget. Awalnya, hidup mereka tuh ya sempurna dan bahagia. Tapi namanya juga cerita ya, kebahagiaan mereka nggak bertahan lama. Ada nih Raja Sulakrama yang ternyata naksir juga sama Sri Tanjung. Dia pengen banget merebut Sri Tanjung, jadi dia bikin rencana licik. Sidapaksa, suaminya, dikirim buat ngerjain misi yang nggak masuk akal, yang mustahil. Nah, pas suaminya pergi, si Raja langsung deh coba deketin Sri Tanjung. Tapi ditolak mentah-mentah. Waktu Sidapaksa akhirnya pulang, Raja yang udah dendam ini langsung memutarbalikkan fakta. Dia justru fitnah Sri Tanjung, bilang kalau Sri Tanjung udah selingkuh. Sidapaksa yang termakan hasutan dan cemburu buta langsung marah besar. Dia seret istrinya ke pinggir sungai. Wah, bisa kebayang nggak sih hatinya hancur, amarahnya udah diubun-ubun, dan disitulah dia berencana buat ngebunuh istrinya sendiri. Tapi sebelum keris itu terhunus, Sri Tanjung ngucapin sumpah terakhirnya. Dia bilang, kalau aku nggak salah, air sungai ini bakal jadi wangi setelah aku mati. Dan Sidapaksa tetap menikamnya. Ajaibnya, air sungai itu beneran berubah jadi harum semerbak. Nah, dari situlah lahir nama Banyuwangi, yang artinya air yang harum. Gila, ceritanya tragis sekaligus indah ya. Tapi pertanyaannya, apa cerita Banyuwangi cuma sebatas legenda ini aja? Ternyata enggak, jauh lebih dalam dari itu. Di balik nama yang puitis ini, ada sejarah sebuah kerajaan besar dan sebuah perang dahsyat yang mengubah segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Jauh sebelum ada nama Banyuwangi, wilayah ini tuh pusatnya kerajaan Blambangan. Dan ini bukan kerajaan biasa loh, ini adalah kerajaan Hindu terakhir yang bertahan di Pulau Jawa. Coba deh kita lihat lini masanya. Blambangan ini eksisnya lama banget. Namanya udah disebut di Kitab Nagarakertagama di tahun 1365. Terus, masa jayanya itu di bawah Prabu Tawang Alun kedua, sampai akhirnya terjadi pertempuran habis-habisan lawan VOC di tahun 1771. Jadi, ini cerita tentang kerajaan yang bertahan ratusan tahun. Coba bayangin deh posisinya, Blambangan ini kayak kejepit. Di barat, Kesultanan Islam lagi kuat-kuatnya, di timur ada kerajaan Hindu Bali. Jadi Blambangan ini jadi semacam benteng terakhir Hindu di Jawa, simbol perlawanan di tengah perubahan besar. Nah, semangat kemandirian inilah yang akhirnya bikin mereka berhadapan sama sebuah konflik yang, benar-benar mengubah nasib Blambangan selamanya, perang melawan kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. Perang ini namanya Perang Puputan Bayu. Kata puputan ini artinya perang sampai titik darah penghabisan. Jadi buat rakyat Blambangan yang dipimpin Pangeran Jagapati, ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal kehormatan. Mending mati berjuang daripada nyerah dan hidup dijajah VOC. Biar kita paham seberapa besar tragedi ini, kita lihat angka ini dulu. 65.000. Itu jumlah penduduk Blambangan sebelum perang meletus. Sebuah masyarakat yang hidup, yang punya peradaban. Coba ingat-ingat angka ini ya. Dan setelah perang selesai, sisanya cuma segini, 5.000 orang. Coba deh dari 65.000 jadi tinggal 5.000. Ini bukan cuma kalah perang, ini namanya genosida, pemusnahan massal. Kerajaan Blambangan itu hampir hilang total dari sejarah. 3 tahun setelah pembantaian itu, VOC secara resmi mendirikan kabupaten baru. Dan ironisnya, tahu nggak mereka kasih nama apa? Banyuwangi. Jadi nama yang kita kenal dari legenda romantis itu, secara sejarah justru lahir dari puing-puing kerajaan yang baru aja mereka hancurkan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Pertanyaannya, dari 5.000 orang yang selamat itu, gimana caranya mereka bisa bangkit lagi? Gimana sebuah budaya bisa lahir kembali dari abu? Dan siapa sebenarnya mereka? Nah,
Para penyintas inilah yang kemudian dikenal sebagai suku Osing, sebuah identitas baru yang lahir dari sisa-sisa kerajaan. Uniknya, kata Osing itu sendiri artinya tidak. Jadi, kalau ditanya, kamu orang Jawa? Bukan. Orang Bali? Bukan. Kami Osing. Ini kayak sebuah penegasan kalau mereka itu beda, mereka punya identitas sendiri. Terus gimana caranya orang-orang yang udah tercerai-berai ini bisa nyatu lagi? Jawabannya, lewat seni. Lahirnya tari gandrung ini ceritanya luar biasa banget. Awalnya penarinya itu laki-laki, namanya Marsan. Dia keliling dari desa ke desa, dari satu pengungsian ke pengungsian lain. Tujuannya bukan cuma buat menghibur loh, tapi juga buat nyambungin komunikasi antar warga yang terpisah, bahkan buat nyalurin bantuan. Tarian ini jadi semacam lem sosial yang merekatkan lagi sisa-sisa rakyat Blambangan. Perjalanan Banyuwangi ternyata belum selesai. Sejarah kelam di wilayah ini gak berhenti di abad ke-18. Ada beberapa babak lain yang juga ikut membentuk Banyuwangi jadi seperti yang kita kenal sekarang. Selain Perang Puputan, Banyuwangi juga pernah melewati masa-masa yang sangat berat. Misalnya gejolak politik tahun 1965 dan tragedi perburuan dukun santet tahun 1998. Ini semua ninggalin luka yang dalam. Tapi, yang bikin salut adalah kemampuan mereka buat bangkit. Coba lihat sekarang. Dari masa lalu yang kelam itu, Banyuwangi berubah jadi pusat pariwisata internasional, punya festival gandrung yang megah, dan bahkan jadi salah satu pusatnya musik dangdut koplo yang energik banget. Semangat buat bangga sama diri sendiri ini kelihatan banget di budaya pop mereka. Kayak lirik lagu modern ini, yang artinya kira-kira, di sini aku punya segudang cinta, punya segudang kasih sayang, ngapain juga nyari yang lain? Ini seolah-olah jadi cerminan gimana Banyuwangi sekarang benar-benar merangkul sejarah dan keunikan mereka, dan menjadikannya sebuah kekuatan. Jadi, kisah Banyuwangi ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget. Gimana caranya sebuah budaya bisa mengambil luka-luka terparahnya, mulai dari legenda yang tragis sampai pemusnahan massal, dan justru mengubahnya jadi kekuatan terbesar mereka? Ini bukan cuma soal sejarah satu tempat kan, ini adalah pelajaran tentang betapa tangguhnya semangat manusia.